Jagat ibu kota dikagetkan oleh kabar tewasnya 4 anak oleh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus ini terbongkar setelah warga curiga karena mencium aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang dihuni pelaku. Inilah rumah kontrakan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, tempat ditemukannya 4 anak yang sudah tak bernyawa pada Rabu kemarin. Saat itu warga curiga karena aroma tak sedap menyeruak dari rumah kontrakan tersebut. Saat ditemukan, 4 korban, yakni 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, disebutkan berjejer di atas kasur. Sementara ayah kandung yang diduga sebagai pelaku ditemukan di kamar mandi dalam kondisi tak sadarkan diri. Ketua RT setempat, Yakub, menjelaskan bahwa sebelumnya diduga pelaku dengan inisial P sempat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya, dan saat itu sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Sementara saat ini, istri terduga pelaku masih menjalani perawatan di RSUD Pasar Minggu. Dari awalnya pada hari Sabtu, adanya korban ini datang ke rumah saya nih datang, katanya ada kekerasan rumah tangga. Lalu saya lapor polisi, datang nih adiknya dan suaminya dan anak-anak itu yang 4 masih datang ke rumah saya. Lama diproses oleh polisi langsung ke sini ke TKP, ingin lihat ibunya. Ternyata ibunya sudah ada darah dari mulut dan dari hidung. Akhirnya polisi tidak bisa wawancara dengan ibunya. Ibunya dibawa ke rumah sakit Aulia. Setelah dibawa ke rumah sakit Aulia, sudah akhirnya di sini ada kakeknya, ada neneknya, ada keponakan segala, ada di sini. Sudah habis dari situ sudah hari Sabtu. Pada hari Minggunya anak ini, anak-anaknya 4 ini nggak keluar. Biasanya kan pada main anak-anak, nggak keluar sama sekali. Dengan bapaknya juga nggak pernah keluar. Keluar kalau nggak salah udah ketemu tetangga, udah siang ditanya, Pak, anak-anak pada kemana? Dia bilang saya titipin ke rumah teman saya. Sementara menurut tetangga mereka, Titin, dirinya mengaku tidak pernah mendengar suara keributan dari dalam rumah kontrakan tersebut. Titin menyebut anak-anak terduga pelaku ini juga terlihat baik-baik saja. Itu sering, kalau bapaknya liatin, ibu sering sosialisasi atau ngobrol sama bapak? Enggak, bapaknya enggak. Anaknya doang yang main. Selama Ya. ini belum pernah sosialisasi? Bapaknya lewat doang, biasa nanya selewatan dah gitu. Kalau sama istrinya, Bu? Istrinya enggak pernah sama sekali. Kan istrinya kerja, baru 5 bulan nganggur juga di dalam aja. Enggak pernah keluar gitu, Dek. Anaknya ceria gitu, Bu? Atau Ceria? gitu? Enggak. Pada ceria, itu lagi sedang-sedangnya anaknya, Dek. Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Faris Naufal, Firdaus, TV One mengabarkan. Kita bergabung dengan rekan kami ada Ikra Agana yang saat ini berada di tempat lokasi kejadian perkara di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, silakan Ikra Agana dengan laporan Anda. Ya, selamat petang Andro, Tisa, dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di salah satu kontrakan, tepatnya di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana untuk informasi terbarunya tadi ada perwakilan dari Dinas PPAPP, Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Tadi PLT Kepala Dinas Miftah menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan perlindungan, pendampingan kepada ibunda dari anak-anak yang ditemukan, 4 mayat yang ditemukan di kontrakan ini. Dan sejauh ini memang kami masih menunggu informasi lebih lanjut, di mana kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan masih terus melakukan penyelidikan dan masih belum memberikan keterangan resmi apa penyebab kematian dari 4 bocah yang ada ditemukan di kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Andro, Tisa, dan juga pemirsa, tadi saya sempat berbincang dengan pemilik kontrakan, Ibu Arfah, yang dimana beliau menjelaskan bahwa pemilik kontrakan sampai saat ini masih belum membayar tunggakan kontrakan, di mana sudah selama 4 bulan ini penyewa ini belum membayar kontrakan di sini. Dan dapat diketahui juga kontrakan di sini saudara P atau
ayah yang berinisial P ini yang ditemukan juga sudah hampir tidak bernyawa di lokasi kejadian kontrakan ini, tepatnya di kamar mandi. Ini mengontrak dengan nilai kontrakan per bulannya ini sebesar 2,5 juta rupiah, dan selama 4 bulan artinya sudah ada tunggakan kontrakan ini sebesar 10 juta rupiah. Dan tadi juga keterangan dari pemilik kontrakan ini menjelaskan bahwa memang tidak mendengar adanya kisruh ataupun perselisihan yang dialami keluarga ini, dan mengaku pemilik kontrakan mengaku memang kondisinya baik-baik saja. Namun Andro Tisa dan juga pemirsa, ini ada cerita pada hari Sabtu di mana sempat terjadi KDRT dan di hari KDRT itu pemilik kontrakan ini berusaha buat menagih tunggakan yang diterima oleh yang dimiliki oleh si penyewa, dan mengasih deadline sampai tanggal 15 Desember 2023 untuk membayar kontrakan. Namun sampai pada hari Minggu pemilik penyewa ini mendatangi, atau saudara P ini mendatangi kediaman pemilik kontrakan dan menjelaskan bahwa dirinya masih belum bisa membayar kontrakan, dan pada saat hari Minggu sampai sekarang memang belum berkontak lagi, dan sampai saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjutnya mengenai perkembangan update kasus ini. Untuk sementara demikian, Andro, Tisa, saya kembalikan ke Anda di studio. Satu pertanyaan terakhir, informasinya istri dari pelaku sekaligus korban ini dirawat di rumah sakit karena KDRT. Apakah memang cukup sering terjadi ribut-ribut di rumah itu akibat KDRT? Kerap tetangga mungkin dan mendengarnya? Halo Ikra, bisa mendengar kami? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Ikra Anggana. Terima kasih Ikra Anggana atas laporan Anda.